Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah, taufiknya lah, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kami mengajak kepada kaum muslimin semuanya, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha keras meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya, termasuk yang dilarang yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang datang dari Rasulullah berusahalah untuk semuanya dikerjakan, semuanya diambil, dan semua yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kami sampaikan telah memberikan kita amat sangat banyak nikmat yang wajib dan harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita untuk beribadah, untuk hadir di masjid ini, dan nikmat yang banyak, masih banyak kenikmatan yang lainnya. Dan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa nikmat iman Islam, yang dengan nikmat tersebut kita akan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah nantinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua macam kenikmatan yang apabila kita pergunakan dengan baik, dua kenikmatan itu akan membawa kita kepada keridhaan Allah dan surganya. Dan apabila dua kenikmatan tersebut tidak dapat kita gunakan dengan baik, bahkan kita sia-siakan, nikmat itu akan menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita nikmat penglihatan dan pendengaran. Dengan penglihatan dan pendengaran itu merupakan modal besar bagi kita semuanya untuk memahami, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala.
sebagian manusia tidak mempergunakan penglihatan dan pendengarannya itu dengan semestinya. Mereka enggan melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kesudahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Sungguh kami penuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan jin. Mereka mempunyai hati, tidak mereka pergunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan penglihatan, tidak dipergunakan mereka untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami dan mempelajarinya. Dan mereka diberikan pendengaran, mereka tidak mempergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengikutinya. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk, lebih sesat dari binatang ternak tersebut. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai itu akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua amalannya, semua pekerjaannya, apabila dia enggan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Semuanya tidak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita berbuat dosa dan pelanggaran, kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia, menciptakan manusia yang dahulunya manusia itu belum disebut apa-apa. Yang dahulunya manusia itu belum ada. Bahkan manusia adalah penciptaan Allah yang terakhir, yang Allah ciptakan setelah Allah ciptakan para malaikat, jin, dan alam semesta ini, langit dan lain sebagainya. Manusia Allah ciptakan terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura." Sungguh kami telah hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Sungguh kami telah menjadikan manusia, menciptakan manusia yang dulu mereka belum disebut apa-apa. Belum ada yang tahu apa itu manusia. Dalam tafsiran pertama pada ayat ini, ulama menyebutkan bahwasanya ayat tersebut menceritakan tentang Nabi Adam yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya belum ada yang mengenal Adam. Namun tatkala itu Allah ciptakan Adam, dahulunya belum disebut apa-apa. Telah berlalu masa-masa yang sangat panjang. Allah menciptakan alam semesta ini dan penghuni-penghuninya sebelum Allah ciptakan manusia. Dan pada tafsiran yang kedua, ulama menyebutkan bahwasanya khitab dari ayat ini adalah kita semuanya. Yang dahulu kita bukan apa-apa. Mungkin 100 atau 200 tahun dahulu kita belum disebut, karena memang kita belum lahir. Sekarang kita telah disebut karena kita telah lahir. Telah panjang masa proses berlalu dari kita di dalam kandungan sampai kita dilahirkan oleh orang tua kita masing-masing. Telah panjang masa tersebut. Allah mengingatkan kepada manusia bahwasanya untuk apa manusia itu diciptakan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Inna khalaqnakum min amsyajin nabtalih
faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia itu untuk diuji. Mana yang terbaik amalannya? Mana yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana yang benar-benar mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala? Waja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan bagi kita pendengaran dan penglihatan agar menjadi modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai modal nikmat itu kita jadikan sesuatu yang mengarah kepada menentang Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah hidayahkan, kami telah sampaikan jalan kebaikan, jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala, jalan petunjuk, jalan yang benar, agama Allah Subhanahu wa taala, imma syakira wa imma kafura. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang bersyukur atau kita ingin menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah jelaskan tentang bagaimana penyesalan penduduk neraka. Mereka tidak menggunakan pendengaran mereka, tidak menggunakan penglihatan mereka, tidak menggunakan hati mereka untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk dari mereka yang diceritakan di dalam Al-Quran tersebut yang menyesal karena dahulunya mereka tidak mengikuti, tidak mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu contoh, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, di dalam surat Al-Mulk. Mereka berkata, aduhai, kalau dahulu kami mendengar, kami memikirkan, kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam surat yang saya baca sebelumnya, surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pada kelanjutan ayat tersebut Allah ceritakan bagaimana kesudahan orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman di dalam surat itu Allah cuma sebutkan satu ayat saja. Cuman Allah sebutkan satu ayat saja untuk balasan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu beriringan ayat yang amat sangat panjang menjelaskan bagaimana tentang kesudahan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin memberi motivasi kepada kita semuanya tentang bagaimanakah kesudahan yang baik apabila kita senantiasa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menggunakan pendengaran dan penglihatan dan hati kita untuk menelaah, meneliti ayat-ayat Allah dan mengerjakannya. Namun tatkala Allah menceritakan tentang penghuni neraka, Allah hanya sebutkan satu saja. Betapa Allah ingin kita mendapatkan kenikmatan surga tersebut. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sia-siakan. Kita telah diberikan penglihatan, pendengaran dan hati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surat Bani Israel, surat Al-Isra, surat ke-15 ayat yang ke-36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, hati kita, penglihatan kita dan akal kita semuanya akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, agar kita senantiasa mampu, senantiasa semangat dalam menggunakan nikmat yang amat sangat banyak ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan ibadah kepadanya dan berusaha dengan semampunya, dengan keras meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kami sampaikan di atas tadi, apabila kita terlanjur membuat dosa dan pelanggaran, kita bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.